Hai semua, saya akan menceritakan 3 kisah inspirasi founder, yaitu usaha Adidas, Coca-Cola, dan Disneyland. Hai semuanya, saya akan menceritakan kisah inspirasi founder usaha Adidas. Kisah inspirasi Adidas, Daisher, pendiri Adidas, dari ruang cuci hingga menjadi raksasa olahraga. Awal yang sederhana, mimpi di ruang cuci. Kisah Adidas dimulai pada tahun 1920 di Jerman. Adolf Adi Daisler, putra seorang pembuat sepatu, hanya di ruang cuci ibunya. Visinya sederhana namun kuat, menciptakan sepatu yang meningkatkan performa atlet. Bruder Daster Size Fabrik dan Olimpiade Berlin 1936, sebuah titik balik pada 1924, Adi dan saudara laki-lakinya Robert mendirikan Gebruder Dassler Size Fabrik. Puncak awal kesuksesan mereka terjadi di Olimpiade Berlin 1936 ketika Jazz Owners meraih 4 medali emas menggunakan sepatu Dassler. Keberhasilan ini menjadi titik balik, menunjukkan dampak signifikan perlengkapan olahraga terhadap performa dan medali awal pemasaran olahraga modern. Menghadapi tantangan perselisihan antara Adi dan Robert selama Perang Dunia Kedua menyebabkan perpisahan mereka pada 1948. Adi mendirikan Adi Dassler, yaitu Adidas Sports Section Fabrik, menggunakan 3 garis sebagai merek dagang. Ini menandai awal persaingan sengit dengan Puma yang didirikan oleh Robert. Inovasi dan kesuksesan global pantang menyerah. Adi Dassler terus berinovasi, menciptakan sepatu dengan paku yang atletik dan sepatu sepak bola dengan paku yang bisa dilepas. Kemenangan tim sepak bola Jerman di Piala Dunia 1954 berkat sepatu Adidas yang inovatif meningkatkan popularitas Adidas secara global. Nilai kewirausahaan atau entrepreneurial yang saya tangkap dari kisah Adi Dassler dan Adidas menunjukkan betapa pentingnya inovasi, fokus pada pelanggan, kegigihan, visi jangka panjang, kepemimpinan yang baik, dan adaptasi terhadap perubahan dalam membangun bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Kisah inspirasi pendiri Coca-Cola dari ramuan obat hingga menjadi raksasa minuman. Pada tahun 1986 di Atlanta, Georgia, seorang ahli kimia bernama Dr. John Pemberton menciptakan sebuah sirup berwarna karamel yang manis. Awalnya minuman ini dimaksudkan sebagai tonik obat yang dipromosikan untuk manfaat kesehatan. Burton menjual sirup ini di apotek Job Paul Carley, di mana ia dicampur dengan air soda dan dijual seharga 5 sen per gelas. Frank Robinson dan nama Coca-Cola. Mitra Pemberton,
Frank Robinson menyarankan nama Coca-Cola dan mendesain logo tulisan tangan yang ikonik yang masih digunakan hingga saat ini. Pemilihan nama ini yang menggabungkan ekstra daun coca dan biji cola dalam minuman tersebut terbukti sangat cerdas dan membangun brand. Asa Kander, seorang apoteker dan pengusaha, pembeli hak atas formula dan merek dagang Coca-Cola. Kander adalah seorang visioner pemasaran yang luar biasa. Ia menggunakan berbagai strategi pemasaran agresif, termasuk kupon gratis dan pemasaran logo Coca-Cola di berbagai tempat, yang menyebabkan popularitas Coca-Cola meningkat pesat. Panjang sejarahnya Coca-Cola terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan selera konsumen dan tantangan pasar. Perusahaan memperkenalkan varian baru seperti Diet Cola dan Zero Sugar, serta memperluas portofolio produknya dengan minuman jus, teh, dan minuman energi. Keberhasilan Coca-Cola juga terkait dengan konsumennya terhadap kelanjutan dan tanggung jawab sosial. Nilai kewirausahaan yang saya tangkap dari kisah Coca-Cola. Kisah Coca-Cola menunjukkan bahwa keberhasilan usaha tidak hanya bergantung kepada produk yang baik, tetapi juga pada inovasi, pemasaran yang efektif, strategi distribusi yang tepat, visi global, dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Nilai-nilai kewirausahaan ini tetap relevan sehingga saat ini dan dapat diterapkan oleh para pengusaha dalam berbagai industri. Walt Disney, dari kartunis hingga pencipta kerajaan hiburan, Walt Disney lahir pada 5 Desember 1901, adalah seorang animator, pengusaha, dan produser film yang visioner. Kisah kesuksesannya dalam membangun Disneyland adalah contoh inspirasi tentang bagaimana kegigihan, kreativitas, dan visi yang kuat dapat mengubah impian menjadi kenyataan. Perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan, namun ia selalu bangkit dan berinovasi. Disney memulai karirnya sebagai kartunis, mengalami berbagai kegagalan dan tantangan keuangan sebelum mencapai kesuksesan. Ia kehilangan hak cipta atas karakter populernya Oz the Lucky Rabbit. Tetapi hal ini tidak membuatnya pantang semangat. Justru ia terdorong untuk menciptakan karakter baru yang lebih ikonik, yaitu Mickey Mouse. Keberhasilan Mickey Mouse dan film-film animasi selanjutnya seperti Snow White and the Seven Dwarfs membangun reputasinya sebagai inovator dalam industri animasi. Disneyland, tempat terbahagia di bumi. Disney memiliki visi untuk menciptakan sebuah taman hiburan yang berbeda. Sebuah tempat di mana keluarga dapat menghabiskan waktu bersama dan menciptakan kenangan indah. Ide ini terwujud dalam bentuk Disneyland yang dibuka pada tahun 1955. Proyek ini penuh tantangan, termasuk kendala keuangan dan kendala teknis. Namun kegigihan dan optimisme Disney berhasil mengatasi hambatan tersebut. Disneyland menjadi sukses besar dan menjadi model bagi taman hiburan di seluruh dunia. Taman ini tidak hanya menghadirkan wahana dan atraksi yang menghibur, tetapi juga membangunkan cerita dan imajinasi ke dalam setiap detailnya.
Keberhasilan Disneyland membuktikan bahwa visi yang kuat, kreativitas, dan kegigihan dapat menciptakan usaha yang luar biasa dan berdampak besar. Are you down for this?